Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Siska Amelia 2809. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selamat tahun baru buat teman-teman semuanya. Semoga di tahun 2023 ini apa yang kita harapkan bisa tercapai semuanya, dan semoga tahun ini tentunya lebih baik daripada tahun kemarin. Amin. Awal tahun kayak gini biasanya pasti teman-teman bikin resolusi, ya kan? Dan resolusi yang selalu ada biasanya di tiap tahunnya nih tentang keuangan, yaitu pingin hemat. Bener apa bener? Nah, berhubung awal bulan yang pastinya nih teman-teman udah pada gajian, bener kan? Aku mau kasih tips nih tentang keuangan, yaitu tips hemat atur uang gajian. Supaya gaji teman-teman nih bisa cukup sampai bulan depan atau sampai gajian berikutnya. Karena memang uang itu harus diatur ya, jangan sampai kita yang diatur sama uang. Ayo, siapa nih di sini yang setiap gajian uangnya seminggu langsung habis? Habis gajian langsung shopping ke mall, terus makan-makan di restoran, check outin barang-barang di toko oranye, toko ijo, toko biru. Akhirnya pas pertengahan bulan uang udah habis. Terus jadi pusing deh mikirin buat sehari-harinya kebutuhan sampai bulan berikutnya. Nah, jangan sampai terjadi ya hal yang seperti itu. Oke, langsung aja nih tips yang pertama, yaitu satu, buat budget setiap bulan. Karena bikin budgeting itu penting banget ya teman-teman, supaya kita tahu nih prioritas yang harus kita bayarkan apa dulu. Di dalam budgeting, teman-teman bisa tulis dulu ya untuk kewajibannya apa aja. Misalnya ada cicilan motor, atau ada angsuran KPR, SPP sekolah anak, dan yang lain-lain. Nah, itu yang wajib dibayarkan dulu ya setelah gajian. Setelah itu kita buat list untuk kebutuhan kita apa aja selama sebulan. Contohnya untuk biaya belanja bulanan kayak sabun, sampo, dan lain-lain ya. Terus untuk biaya makan, biaya transport, beli gas, beli beras, beli kuota, dan lain-lain ya. Setelah list kewajiban dan kebutuhan, teman-teman sisihkan juga ya uang untuk ditabung. Utamakan nabung dana darurat ya kalau memang uang dana daruratnya belum kumpul. Dan untuk tabungan lainnya bebas ya teman-teman. Misalnya nih teman-teman udah punya anak, berarti bikin tabungan dana pendidikan untuk anak. Setelah menyisihkan untuk ditabung, baru deh teman-teman boleh buat beli keinginan, beli baju misalnya, atau yang lain-lain. Jadi urutannya itu ya, setelah gajian jangan sampai terbalik nih teman-teman. Tips yang kedua, catat pemasukan dan pengeluaran secara rutin. Ada yang tahu nggak nih kenapa kita perlu mencatat pemasukan dan pengeluaran setiap harinya? Supaya kita nggak bingung uang kita kemana, karena dengan ada datanya kan kita bisa lihat, oh ternyata uang aku habis buat beli ini, misalnya. Kalau nggak dicatat, mainnya perasaan. Perasaan masih banyak tadi kok tinggal segini. Ujung-ujungnya nyalahin tuyul. Pasti mikirnya, jangan-jangan diambil tuyul nih. Jadi seujon dia sama tuyul. Bercanda ya, jadi mulai sekarang teman-teman catat setiap pengeluarannya apa aja, supaya teman-teman bisa evaluasi di mana letak keborosan teman-teman. Misalnya, oh ternyata aku borosnya di jajan, atau oh ternyata aku borosnya di beli baju. Nah itu nanti bisa ketahuan kalau kita rajin nyatetnya ya teman-teman. Aduh ribet banget dong kalau tiap pergi harus bawa catatan. Ya nggak juga ya teman-teman, kan bisa dicatat dulu di handphone, pas sampai rumah baru disalin di buku gitu ya. Kalau handphone kan pasti kemana aja nggak pernah lupa untuk dibawa ya kan. Jadi itu ya untuk tips yang keduanya. Nah sekarang kita lanjut tips yang ketiga, yaitu utamakan kebutuhan daripada keinginan. Seperti yang tadi aku bilang ya di poin pertama, saat budgeting kita list dulu nih kewajiban, kebutuhan, lalu sisihkan untuk nabung, nah baru untuk keinginan kalau ada sisanya ya teman-teman. Jadi jangan dibalik, jangan habis gajian langsung deh belanja, beli ini itu yang sifatnya keinginan. Di sini aku jelasin lagi ya secara rinci untuk list kewajiban itu apa aja. Nah, untuk list kewajiban yaitu cicilan, misalnya cicilan motor, cicilan rumah, cicilan elektronik, bayar hutang ke teman,
Jadi jangan ditunda-tunda ya kalau untuk bayar hutang. Jangan sampai nih kita minjemnya melas, giliran suruh bayar malas. Ya Allah, jadi curhat ya kita. Abis kan gedek banget ya, kita udah baik-baik minjemin uang, giliran kita butuh, susah banget ditagihnya. Kan kesel ya teman-teman. Jadi itu ya teman-teman, utamakan kalau kita ada hutang dulu, apalagi hutang ke teman itu prioritasin bayar dulu setelah kita sudah gajian. Nah, untuk contoh kewajiban lainnya yaitu seperti SPP sekolah, terus tagihan listrik, tagihan air, BPJS. Nah, itu diutamakan ya. Nah, sekarang aku mau jelasin ya untuk list kebutuhan itu apa aja. Yang pertama untuk biaya makan atau belanja sayuran ya untuk masak, terus untuk belanja grocery atau belanja bulanan seperti belanja minyak, gula, sabun-sabunan, terus kebutuhan anak seperti diaper, susu, dan lain-lain ya. List kebutuhan lainnya yaitu untuk transport, kuota, beli gas, beli air. Sekarang yang termasuk keinginan itu contohnya seperti beli baju padahal masih banyak, terus makan di restoran dan lain-lain ya. Nah, sekarang kita masuk ke tips yang keempat yaitu jeli terhadap promo. Maksudnya di sini bukan berarti setiap barang promo itu harus kita beli, enggak gitu ya. Tapi maksudnya kita tetap beli kebutuhan, tapi kita belinya yang memang promo gitu. Jadi contohnya nih, misalkan teman-teman belanja bulanan, mau beli deterjen. Nah, pilih yang promo yang mana gitu. Jadi tetap sesuai kebutuhan, tapi belinya yang promo. Terus kalau promonya harus beli 2 gimana? Sementara kita butuhnya cuma 1. Nah, kalau kasus yang seperti itu, kita kembali lagi lihat budgetnya ya. Kalau memang ada budget lebih, boleh beli 2. Tapi kalau memang budgetnya cukup untuk beli 1 aja, ya udah beli 1 aja. Karena kan kalau stok banyak-banyak juga kadang kita makanya juga jadi malah lebih boros. Jadi stok juga secukupnya aja. Kalau memang nggak butuh banyak, ya udah nggak usah beli banyak. Intinya sih semuanya tergantung ya, tergantung budget teman-teman. Kalau cukup ya udah, kalau misalkan kurang ya jangan. Nah, sekarang masuk ke poin terakhir yaitu taat dengan budget yang sudah dibuat. Nah, ini yang paling penting ya, jangan cuma buat budget aja tapi nggak kita jalanin. Fungsinya budgeting ini kan buat rem ya untuk pengeluaran kita. Jadi contohnya nih misalkan budget jajan anak kita itu 300.000, ya udah berarti per harinya harus 10.000, nggak boleh lebih dari 10.000. Apalagi kalau sampai harus ngambil anggaran lain, nah itu kan hanya akan mengacak-ngacak anggaran aja. Jadi kalau memang sudah dibuat budgetnya, usahakan ya pengeluaran kita itu sesuai dengan budget yang sudah kita buat. Kalau di akhir bulan ada lebihnya anggaran kita, baru deh teman-teman boleh beli keinginan atau masuk ke sinking fund ya. Jadi itu ya teman-teman, yuk mumpung masih awal bulan nih kita buat budgetingnya supaya keuangan kita bisa lebih terarah lagi. Kita bisa lebih bijak lagi dalam menggunakan uang. Dan kita juga bisa menyisihkan sebagian penghasilan kita untuk ditabung. Nah, teman-teman di sini siapa aja nih yang udah menerapkan budgeting setiap bulannya? Boleh share ya di kolom komentar teman-teman pakai metode budgetingnya yang mana nih? Apa pakai metode persentase, metode kakeibo, metode mingguan, atau apa nih metodenya? Boleh share ya di kolom komentar. Nah, teman-teman jangan lupa juga untuk follow IG aku yaitu Siska Amelia 2809. Oke deh teman-teman, sekian dulu video dari aku. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe kalau kalian suka dengan video aku. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.